Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kajian dalam kuliah yang berkaitan dengan acara praktikum kimia terapan, acara yang ketujuh, yaitu sintetis senyawa organik, yaitu senyawanya adalah etanol, karena bersumber dari bahan organik, sering disebut bioetanol. Misalnya ada sebuah pertanyaan seperti ini, jika sukrosa dengan massa 100 gram, airnya juga sama 100 gram, mana yang duluan habis bereaksi? Anggap saja reaksi ini sempurna, dan berapa gram etanol yang bisa dihasilkan. Maka langkah yang pertama, menghitung mol sukrosa dan air. Massa molar sukrosa itu sebesar 342 gram per mol, dengan mengabaikan massa molar tiap tiap unsur, ya. Jadi C itu dibulatkan 12, hidrogen 1, oksigen 16. Dan massa molar air ini juga sama, hidrogennya dibulatkan 1, O-nya 16, sehingga 18 gram per mol. Kemudian langkah berikutnya menghitung jumlah mol sukrosa, yaitu massa dibagi dengan massa molarnya. Mol sukrosa 0,292 mol. Mol air juga sama, caranya sama, massa dibagi massa molar, diperoleh 5,56 mol. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan stoikiometri reaksi berdasarkan persamaan di awal. Ini ya, 1 mol C12H22O11 atau 1 mol sukrosa itu akan menghasilkan 4 C2H5OH atau 4 mol etanol. Maka berarti rasionya setiap 1 mol sukrosa secara stoikiometri menghasilkan 4 mol etanol. Angka 1 dan angka 4 itu adalah angka yang ada di dalam eh, simbol masing-masing, atau dengan kata lain namanya koefisien. Di depan C12H22O11 ini nggak ditulis, tapi di sini ada angka 1 ya. Di depan C2H5OH atau etanol ini ada angka 4. Nah, ini angka 4 ini namanya koefisien, perbandingan molnya. Dengan diketahui setiap 1 mol sukrosa menghasilkan 4 mol etanol, atau dengan kata lain 4 mol etanol itu membutuhkan 1 mol sukrosa. Etanol kan produk, ya. Untuk mendapatkan produk 4 mol etanol dibutuhkan bahan baku 1 mol sukrosa. Atau dengan bahasa yang mudah, satu bahan baku 1 mol sukrosa akan menghasilkan 4 mol etanol. Sehingga dengan diketahui secara perhitungan mol etanol itu berarti 4 kali lipat mol sukrosa. Tinggal dikalikan 0,292 kali 4. Diperoleh 1,168 mol etanol. Selanjutnya, untuk menghitung massa tinggal dikalikan massa molar etanol. Massa molar etanol 46 gram per mol dikalikan 1,168. Diperoleh 53,7 gram.
Langkah yang kelima, untuk menjawab bahan mana yang habis terlebih dahulu, kita lihat secara koefisien air dan sukrosa itu sama, sama-sama satu. Setelah dihitung molnya, ternyata air lebih banyak daripada sukrosa. Artinya, kalau untuk mengikuti stoikiometri 1:1, mestinya airnya itu juga sama dengan sukrosa 0,292 mol. Ternyata airnya kelebihan. Maka bisa menjawab pertanyaan yang habis terlebih dahulu adalah yang sukrosanya. Sedangkan yang berlebih adalah airnya. Karena air lebih banyak molnya daripada mol sukrosa. Baik, untuk melatih pemahaman tentang stokiometri dalam menghitung etanol, ada pertanyaan susulan. Berapa minimal sukrosa dan air yang diperlukan untuk mendapatkan etanol sebanyak 1000 mililiter? Nah, ini menjadi tugas masing-masing dari kalian dan nanti kita akan bahas pada pertemuan di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.